Ibaratnya kalau siswa itu kucing nakal, kue painya masih bisa diselamatkan, tapi kalau gurunya yang nakal susah, ya kan? Nah, sekolahnya manusia itu kalau ngukur kemampuan anaknya seluas samudra, sikapnya itu loh diukur, pengetahuannya diukur, dan keterampilannya diukur, komprehensif, 3 yang diukur. Kurikulum 2013 adalah ngukur ini, sikap diukur, kemudian pengetahuan diukur, dan karya diukur. Maaf, kita kejebak biasanya, kita bilang anak kita pinter, dari 3 ini yang mana yang kita ukur? Ayo, pengetahuan, betul ya? Nah, maaf, beribu maaf, saya minta maaf aja di forum ini. Ini yang memunculkan teorinya itu authentic assessment, nama bukunya. Yang ngarang tadi Benjamin S. Bloom. Salah satu babnya tentang pengetahuan, beliau bilang apa? Pengetahuan itu, kognitif itu diartikan anak kita bisa menyelesaikan masalah kehidupan. Bayangkan, itu pengetahuan. Saya tidak ngerti datangnya dari mana, pengetahuan yang luas oleh sebuah sistem pendidikan dipersempit. Pertama, dipersempit menjadi apa? Kognitif yang luas dipersempit menjadi nilai hasil tes di atas kertas. Betul Bapak Ibu? Nah, padahal anak kita selesai sekolah jadi orang nggak ketemu soal, betul kan? Ketemu masalah kehidupan. Yang kedua, kita harus jujur ngakui, kognitif, pengetahuan yang luas kita persempit menjadi kastanisasi mata pelajaran. Kalau di rapor bahasa Indonesia dapat 8, orang tuanya masih belum bangga. Berapa li? 8, biasa. Agama 10 dianggap biasa. Apa yang baru pinter nilainya 8, 9, 10? Mapel apa? Ayo. Nah, tuh kastanisasi mata pelajaran. Kalau sudah SMA masuk IPA, senengnya orang tuanya. IPA nak, alhamdulillah masa depanmu cemerlang. Tasakuran 3 hari 3 malam. Tapi kalau sudah masuk IPS, aduh, madesu, masa depan suram. Itu enggak ada. Jujur, kita terjebak, masih banyak yang terjebak seperti itu. Lihat, nih soal ini. Kalau saya ada anak ngerjain soal jelek, saya nggak akan marahi anaknya. Saya lihat soalnya, karena banyak soal yang salah. Kayak ini lihat, tuh, tulislah kurang dari atau lebih dari 4,5 titik-titik 5 atau orang disuruh milih 3,4 titik-titik atau paman membeli permen sebanyak 6 toples. Tiap toples berisi 125 biji. Berapa total permen yang dibeli paman? Banyak. Udah. Bisakah kamu menjawab 12 kali 3 ditambah 4? Bisa. Tuh, selesai. Saya pernah dapat email banyak dari pengajar muda dari berbagai daerah ini. Programnya Pak Anies Baswedan, soal kenaikan kelas. Kalau anak salah nggak naik, kelas 1 ke kelas 2 nggak naik, kelas 2 kelas 3 nggak naik. Saya lihat soalnya lewat email, ngelus dada saya, beristighfar saya. Yang saya ingat sekarang ada soal begini. Di bawah ini kependekan dari nama Sri Wahyuningsih adalah A. Sri, B. Wahyu, C. Ningsih. Ayo, yang mana yang betul? Itu kalau anak kita jawab salah, tidak sesuai dengan pikiran yang buat soalnya, dapat label bodoh dan tidak naik. Kasihan sekali. Nah, ayo, ayah bunda, para guru, kemampuan anak kita seluas samudra, sikapnya, keterampilannya, buat apa, buat ini, buat itu, dan yang ketiga adalah kognitifnya, pengetahuannya. Ini ada kokpin, maaf, lahir punya problem otak, namanya diskalkulia.
Kalau lihat angka, lihat matematika ngeleang. Pinternya gambar luar biasa. Kita lihat Kok Bin. Kok Bin 从小就喜欢画画，可是他的妈妈就是不喜欢。妈妈之所以会那么紧张国宾的功课，那是因为在社会上工。Yang digambar Kok Bin, dia gambar wajah dia pakai topi toga berlinangan air mata. Karena dia yakin nggak akan lulus ujian nasional SD di Singapura. Karena ada matematika di situ. Dan dia punya hambatan diskalkulia. Bener ayah bunda, ujian nasional gagal, nggak lulus, nggak dapat ijazah. Persis seperti di gambarnya, nangislah Kok Bin, nangislah ibunya. Yang berjasa gurunya. Gambar Kok Bin dibawa ke SMP di sana. Ada SMP swasta namanya Chuo Kang Min. Kepala SMP-nya bilang apa? Ini gambar siapa kok hebat? Suruh sekolah di sini. Ini sekolah seni kita. Kata gurunya, muridku namanya Kok Bin, tapi tidak mungkin dia gagal UN, tidak dapat ijazah. Kata kepala sekolahnya, sudah suruh sekolah di sini. Aku cetakkan ijazah sendiri. Selembar aja kok repot. Akhirnya Kok Bin sekolah di situ, sekarang usianya 39-40 tahun, jadi desainer muda paling top di Singapura. Nah, menggambar memang bukan kognitif, tapi keterampilan. Ketika itu dihargai seluas samudra, jadi orang Kok Bin itu. Ayo ayah bunda, jangan sampai kita terjebak ngukur kemampuan anak kita hanya pengetahuan saja. Sekolahnya manusia terus membantu siswanya berhasil, bukan malah buat stres. Yo, ada sekolah yang membuat anak kita stres, kira-kira ada? Banyak. Nih, lihat. Tuh, lihat nih. Oh, gagal 2. Lihat. Gagal 3. Menangis. Lihat. Gagal yang keempat. Menangis. Bayangkan itu anak Anda. Kita lihat. Luar biasa. Sekolah malah memberi semangat anaknya. Nah, yang terakhir, ayo hubungan guru dan orang tua harus seperti sahabat sejati. Ayolah ayah bunda. Saya yakin ayah bunda punya banyak sahabat. Di pengajian ada sahabat, di arisan ada sahabat. Tolong tambah lagi sahabatnya, guru anak-anak kita. Coba ayah bunda siapa yang punya anak 3 ke atas, angkat tangan. Ada ya? Oke. Saya tanya lagi, 7 ke atas. Nggak ada sudah, 15 apalagi. Guru tiap hari di Darussalam.
Satu hari 20 anak, bayangkan. Every day satu hari. Kerjaan guru bukan pekerjaan sederhana. Lihat opera tadi itu, kesian kan? Sampai rumah itu loh, ibu gurunya ngangkat bendera putih meskipun malam Jumat, ya kan? Nah. Jadi ayah bunda, saya ingin sekali pada hari ini, ayo kita sama-sama menjadikan guru anak-anak kita adalah sahabat. Pastilah anak kita yang belum bisa, alhamdulillah ketika sekolah di sini sudah bisa. Yang belum tahu, alhamdulillah jadi tahu. Nah, sementara itu dulu saya mengingat waktunya. Saya serahkan kembali kepada Mas Dendi sebagai moderator untuk ayo kita diskusi sampai nanti pas jam 12, ya kan, pas adzan duhur. Nah, itu aja sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Munif dan untuk kita semuanya. Ustadz Faiz, mohon disiapkan untuk mic-nya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Ibu Guru terlebih dahulu. Ini yang di depan sudah angkat tangan, Ustadz Andri, saya persilahkan. Ya, Ibu. Sebutkan namanya, dari mana, dari lembaga mana, kemudian pertanyaannya apa. Singkat Ibu ya, pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Mic-nya Ustaz, volume. Sebentar, minta tolong dicek dulu. Coba Ibu dicek. Sudah nyala Pak, coba dicek volumenya Mas Bang Eli. Oke, coba silakan Ibu. Halo. Ya, halo. silakan. Ya. Silakan Ibu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Niswati Munawaroh dari SDN Inklusi Bangli 1 Kecamatan Kanigoro. SDN Inklusi. Ya. Silakan Ibu, Lupa, pertanyaan. Bapak. Sangke semangat saya. Sebenarnya pertanyaan saya banyak. Iya. Namun bagaimana ini? Dipilih yang terbaik satu Ibu. Yang terbaik. Iya. Ya. Nanti kertas saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Bisa lewat Facebook ya Bapak? Terima kasih, alhamdulillah. Satu saja kalau begitu. Tahun 2014 saya diberi amanah menjadi Kepala Sekolah SDN Bangli 1 yang sudah bertahun-tahun mengalami kolab. Satu sekolah itu muridnya hanya 16, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kalau boleh saya ceritakan, kelas 1 2 anak, kelas 2 1 anak, kelas 3 4 anak, kelas 4 2 anak, kelas 5 1 anak, dan bolosan. Kelas 6-nya 5 anak. Alhamdulillah ketika ujian selesai, lulus 5 anak, murid saya tinggal 11 anak. Kemudian saya curhat kepada dinas, Pak, bagaimana ini murid saya kok hanya 11 satu sekolah. Saya ini bagaimana, mau ditutup atau saya lanjut? Lanjut Bu, sampean saya beri SK inklusif. Tepuk tangan. Baik Ibu, langsung ke pertanyaannya Ibu. Kemudian saya ke sosmed, promosi lewat banner, lewat brosur, saya mempromosikan jadi SD inklusif. Alhamdulillah Bapak Ibu, datang murid-murid 13 anak, semua berkebutuhan khusus. Tepuk tangan juga. Baik, agak saya persingkat Ibu ya. Ya. Langsung intinya pertanyaannya. Terus tahun kedua, sebentar saya tambah ya. Oke, tahun kedua muncul juga murid 10 anak. Sekarang tambah hari ini tambah 3 anak, 13 anak lagi juga berkebutuhan khusus. Alhamdulillah. Saya tambah lagi kurang satu ceritanya. Silakan, kurang terdiri dari Down syndrome, autis, hiperaktif, tunanetra, dan satunya lagi tunanetra, tunarungu juga ada.
Oke, Bapak Munif yang saya hormati, bagaimana ini Bapak? Saya harus tetap menerima kondisi ini dengan bangga. Saya bangga bersama ketiga teman guru saya. Saya kasih, saya sayang. Namun setiap ada bantuan-bantuan kita tidak pernah tersentuh. Kita mandiri Bapak. Ada USAID kita tidak disentuh, ada bantuan dari DPR tidak tersentuh, bahkan sekolah kami sekolah negeri, namun yang negeri hanya saya. Semua GTT, uang bos yang sedikit itu saya gaji, saya pakai untuk gaji. Apakah saya bisa menjadi besar seperti Mas Dendis? Apakah bisa? Untuk itu saya mohon saran, saya mohon bantuan, saya ingin Bapak mendatangkan Bapak sebagai motivator di SD saya, walaupun saya bermimpi. Insya Allah jadi kenyataan. Ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, pertanyaan satu saja ya. Ya, itu tadi Bu ya. Selama ini saya bekerja secara alami saja Bapak. Saya hanya melihat guru-guru kami ini bekerja dengan hati, melayani anak-anak sesuai dengan kekuatan mereka. Akan saya kuatkan kekuatan mereka. Kami tidak menuntut akademik. Namun yang menjadi kendala kami yang sangat luar biasa, ketika ada anak tunanetra tidak mau diajak berbraille, namun punya kekuatan untuk mencium. Lalu kita kuatkan dengan apa Bapak? Indra penciumannya yang sangat kuat itu. Baik, kami tangkap pertanyaannya Ibu ya. Iya. Sudah kami Iya. catat, terima kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih. Sebenarnya masih banyak, tolong diterima Bisa, ya Mas ini baik, ya. iya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Amin. Bapak Ibu yang Amin. rawuh, Bapak Munif setera Madinin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima Ibu. Saya sampaikan ke Pak Munif. Oh, sudah dalam bentuk ketikan. Sudah siap dari rumah pertanyaannya Pak. 1 lembar penuh dengan pertanyaan. Baik, nanti kami sebutkan emailnya Pak Munif, bisa konsultasi lewat email Ibu. Pertanyaan yang kedua, kami tampung dulu 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua, kami persilahkan kepada orang tua atau Bapak Ibu guru. Baik, dari Bapak Haji Solehan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Munif Khatib. Saya melihat banyak kegagalan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, padahal potensi generasi kita itu cukup teruji, cukup luar biasa. Itu sudah teruji. Kita tahu bahwa banyak sekali tokoh-tokoh kita yang menjadi tokoh di luar negeri seperti itu. Namun saat ini kami masih melihat banyak hal yang kegagalan yang ada di generasi kita. Saya melihat bahwa kegagalan itu karena kita terlalu banyak adaptif menerima teori-teori dari luar. Satu contoh, tadi saya alhamdulillah maknyes gitu setelah Pak Khatib menyampaikan bahwa biasanya teori yang dikedepankan dari barat bahwa otak, mendidik anak itu adalah didahulukan dari otak, kemudian IQ, kemudian religius, dan sikap itu terakhir gitu ya, terakhir. Tapi di Darussalam tidak Pak. Saya mengambil potensi dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu hadir untuk membina akhlak yang mulia. Jadi di Darussalam itu yang kita kedepankan adalah sikap dulu, akhlak dulu, kemudian baru hati, kemudian adalah baru otak. Itu. Dan alhamdulillah ternyata luar biasa, mendidik otak itu ternyata paling gampang. Tadi sangat dicontohkan Pak Johan tadi, pinter kamu nak, tapi tidak ada apa-apanya kamu bohong. Nah, itu seperti itu ya, itu luar biasa. Dan sejak lahir manusia itu ternyata yang dibawa adalah sebenarnya sikap tersenyum. Itu lahir belum tidak bisa apa-apa, tapi yang bisa itu ternyata adalah anak itu tersenyum. Itu menunjukkan bahwa kita ini harus mengajari dari akhlakul karimah yang dulu, dari sikap itu dulu yang kita tetapkan. Jadi apa yang disampaikan teori Rasulullah itu benar, dan kita cenderung kesalahan kita ngambil teori-teori dari luar yang tidak memiliki pondasi yang kuat. Dan ini alhamdulillah yang dikedepankan oleh Darussalam.
ini alhamdulillah kita cocok Pak Munif Khotib, pendidikan kita, hati kita dengan yang panjenengan ajarkan di sini. Kemudian bahwa saya melihat bahwa saya bisa menambahkan Pak bahwa sebenarnya rumah atau sekolah manusia itu tidak hanya rumah untuk anak itu, menurut saya ada 4. 1 rumah, kedua adalah sekolah, ketiga adalah tempat ibadah, yang keempat adalah milieu. Itu harus menjadi rumahnya anak, menjadi rumahnya anak. Jadi sekarang ini kita kalau bicara masalah pendidikan anak, yang namanya rumah ibadah itu dikesampingkan. Padahal kita itu kalau mendidik anak, ya sekolahnya, ya rumahnya, ya tempat ibadahnya. Tadi Pak Munif Khotib menyampaikan bahwa perjalanan manusia itu dari lahir menjadi dewasa, kemudian tua, mati. Nah itu siapa yang pada saat kita mati itu kalau tidak membawa dari tempat ibadah, pelajaran dari tempat ibadah. Dalam arti ini, oleh karena itu lembaga ini Pak kita bangun namanya sekolah atau madrasah berbasis masjid. Seperti itu. Karena apa? Kita tahu bahwa lembaga ini harus dikuatkan dengan kekuatan iman, kekuatan takwa. Seperti itu. Jadi ada rumah harus sama, sekolahnya harus sama, tempat ibadahnya kepada anak itu harus kerasan, kuat, sama. Dan sekali lagi miliunya kita carikan sebagai miliu anak yang juga yang sama sebagai tempat eksperimennya. Terima kasih Pak, ini hanya sharing, mungkin nanti bisa untuk mengubah paradigma kegagalan pendidikan kita. Pak Haji, terima kasih. Saya berusul ditambahkan pertanyaan Pak Haji, karena ada peluang nanti dapat buku gratis Pak Haji. Oh, pertanyaannya Pak Munif Khotib, kira-kira untuk yang kedua tadi bisa enggak Pak, kira-kira itu juga dibawa di berbagai kita sebagai ke berbagai lembaga pendidikan, terus kita mengubah konsep yang kita sampaikan tadi bisa diuji menjadi, karena Bapak saya yakin orang yang memiliki kemampuan tentang itu, kira-kira seperti itu. Menguatkan tempat ibadah Bapak ya? Iya, tempat ibadah dan miliunya. Lingkungannya. Iya, terima kasih. Itu. Terakhir pertanyaan ketiga, Ibu Bapak, baik dari yang angkat tangan duluan, Ibu dari Mr. Joy, Ibu ya. Silakan Bu Hanif. Langsung ke pertanyaannya biar Pak Munif nanti bisa mengeksplorasi lebih banyak jawabannya. Silakan Ibu, langsung ke mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kemudian dari lembaga. Nama Hanifatul Fauziah dari Min Sidoarjo. Kita mengenal anak. Sidoarjo sini Pak. Kita mengenal anak secara fisik bisa, tetapi secara psikologis kurang bisa. Pertanyaannya, saya juga ingin mengenal anak didik saya maupun anak saya secara psikologis. Bagaimana caranya? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanif. Saya rangkum pertanyaan pertama, curhatan atau laporan dari Ibu tadi, Kepala Madrasah yang mendirikan sekolah inklusi dengan kondisi seperti itu, apakah terus bertahan ataukah bagaimana Pak Munif memberikan motivasi. Yang kedua, penguatan milieu dan tempat-tempat ibadah sebagai miliunya Pak yang diutamakan, bagaimana? Ya, yang ketiga adalah bagaimana mengenal secara psikis anak-anak kita. Kami persilahkan Pak Munif. Ya, makasih. Ada 3 pertanyaan dan masukan luar biasa, hebat-hebat semua. Kita beri aplaus untuk penanya. Pertama, Ibu Ida. Bagaimana kok sekolah Ibu tidak tersentuh sama anggaran, dana, bla bla bla. Ibu jangan putus asa. Ibu harus tampil di setiap forum. Ibu harus datengin kepala dinasnya. Ibu harus beritahu pekerjaan Ibu dan tim guru-guru yang luar biasa. Problem di sini adalah komunikasi. Gunakan semua sarana komunikasi, momen untuk menunjukkan bahwa Ibu Ida dan semua tim gurunya bekerja dengan hati. Kita harus positive thinking sama dinas pendidikan, karena mungkin
ada hambatan komunikasi yang menyebabkan Ibu Ida tidak merasa diperhatikan. Percaya sama saya, jebol itu hambatan komunikasi. Dengan cara apa? Ibu hadir ke sini, ada forum apa? Kan sekarang semua orang tahu. Nah, siapa tahu di antara yang hadir ini ada di Dinas Pendidikan. Pasti nanti akan jadi bahan diskusi. Nah, langsung aja Ibu datang ke Dinas Pendidikan, curhat dan lain-lain. Insya Allah mereka mendengarkan itu. Yang kedua, ada tunanetra punya hambatan melihat tapi luar biasa daya ciumnya. Maka kalau menurut saya, melihat bakat anak itu dari kehebatan yang gampang kita lihat. Saya sering mengatakan open brain, pintu pembuka itu dulu. Maka beri beri penguatan, kata-kata penguatan kepada anak ini bahwa nak, kamu sama Allah diberikan bakat yang luar biasa. Kalau kamu serius, kembangkan daya cium yang luar biasa, insya Allah nanti bisa kerja di perusahaan parfum. Ayah bunda, tahu ndak gajinya orang yang mencium parfum? Woi, dahsyat, dolar. Bayangkan, parfum ini dibanding ini, parfum ini dibanding ini, itu daya cium yang luar biasa. Allah Maha Adil, pasti anak tersebut punya hikmah untuk apa dititipkan di sekolahnya ibu dan untuk apa diamanahkan kepada orang tuanya. Nah, ibu tinggal browsing aja. Kalau punya daya penciuman yang hebat, itu nanti bakat dan profesinya apa, itu aja. Yang saya tahu adalah profesinya, saya nggak tahu apa itu sebutan profesinya. Cuman saya punya teman yang profesinya hanya mencium parfum, luar biasa, ya kan? Itu mapan hidupnya, padahal modelnya cuma nyium parfum saja, ya kan? Berangkat ke Paris, kadang-kadang tiap bulan seminggu di sana, nanti ganti lagi ke negara Eropa mana, hanya nyium parfum saja itu. Nah, itu mungkin sementara untuk Bu Ida. Kemudian yang kedua, Pak Solehan, terima kasih masukannya. 4 pilar ini: rumah, sekolah, tempat ibadah, dan meliu. Meliu itu lingkungan. Jadi yang pertama, saya sepakat bahwa kemampuan anak kita itu kayak memasuki lorong yang punya 3 pintu. Pintu pertama itu adalah sikap, respon sikap itu. Kalau pintu itu sudah kebuka, ketemu pintu kedua, yaitu keterampilan, karya. Kalau pintu karya itu sudah terbuka, baru ketemu kognitif, pengetahuan. Itu 3 pintu. Saya buktikan ya, kalau enggak sikapnya teman-teman panitia hari ini baik sama saya, kalau tidak ada sikap baik, pasti tidak ada segelas kopi. Lihat, betul kan? Nah, coba segelas kopi ini karya. Tuh lihat, enaknya kopinya meskipun pahit. Nah, karena memang enggak ada gulanya, iya kan? Nah, coba lihat ini karya. Ketika muncul karya segelas kopi, ada jutaan kognitif di sini. Kopi, berapa lama ditanam panennya? Jenis-jenis kopi apa saja? Tuh, itu baru kopinya, belum gelasnya, iya kan? Dan lain-lain. Karena itu